manusia akan dikenang itu kalau memiliki keturunan anak laki-laki. Ketika anak laki-lakinya meninggal, maka habislah orang itu. Maka Rasul sedih bahwa orang yang mencelanya, merekalah yang akan terputus, dan engkau akan senantiasa dikenang baik di dunia ataupun di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa putra dan putri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berjumlah 7 orang. 3 laki-laki dan 4 wanita. Dan kita tahu bahwa istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jumlahnya 11 istri. Tetapi yang memberikan keturunan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya dari 2 wanita mulia. Pertama Khadijah bintu Khuwailid, dan yang kedua Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu anhunna. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun dari Khadijah bintu Khuwailid lahir 4 putri dan 2 putra. Adapun dari Maria Al-Qibtiyah lahir 1 putra. Kita urut dari putra-putra Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Khadijah di usia yang cukup muda, 25 tahun, dan Khadijah ketika itu berusia 40 tahun, maka sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang putra yang sangat dicintai Rasul. Namanya Al-Qasim. Sebab itulah maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikunyah dengan anak pertamanya dengan sebutan Abul Qasim. Makanya dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul mengatakan, man sama fi yaumin yushakku fihi faqad asab al-Qasim. Barang siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan, maka dia telah bermaksiat kepada bapaknya Qasim. Maksudnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dan takdir yang sudah ditetapkan, rupanya Qasim meninggal di usia 2 tahun. Dan itu kesedihan yang luar biasa bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan meninggalnya putra pertama Qasim ibn Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah Qasim meninggal, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dianugerahi berturut-turut 4 anak perempuan. Dimulai dengan lahir Zainab, kemudian diikuti dengan Ruqayyah, kemudian diikuti dengan Ummu Kulsum, kemudian diikuti oleh Fatimah. Kemudian setelah Nabi SAW diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul, maka Nabi SAW kembali dianugerahi anak laki-laki, yang kemudian Nabi SAW memberikan laqab dengan sebutan At-Tayyib atau At-Tahir, karena lahir setelah diutusnya menjadi Nabi dan Rasul. Abdullah disebut anak yang baik dan anak yang suci. Akan tetapi takdir kembali menentukan
bahwa Abdullah putra Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus meninggal dunia di usia yang belum sempurna, disusui oleh ibundanya 2 tahun. Dan ini yang menjadikan Khadijah menangis. Ketika Abdullah meninggal dunia, Nabi SAW masuk ke rumah Khadijah. Dan Khadijah ketika itu sedang menangisi putranya Abdullah yang sudah meninggal. Maka Nabi SAW kemudian menenangkan Khadijah dan mengatakan, "Ya Khadijah, tenang saja. Sesungguhnya Abdullah kelak akan ada yang menyusui di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kemudian Nabi SAW menenangkan Khadijah ketika Khadijah meminta agar dia mendengarkan suara putranya Abdullah kelak di surga. Maka Rasul Khadijah radhiyallahu anha mengatakan, "Bal sadaqallahu wa rasuluh." Bahkan telah benar firman Allah dan juga sabda Rasulnya. Ada yang mengatakan ketika meninggal Abdullah, karena meninggalnya Abdullah itu beberapa tahun sebelum hijrah, ada seorang asqal kaum, orang yang paling buruk di antara kaum, namanya Al-As ibn Wa'il As-Sahmi. Tiba-tiba kemudian mengejek Rasul dan mengatakan, "Butira Muhammad, butira Muhammad." Muhammad sudah habis. Muhammad tidak mungkin dikenang kembali. Karena adat istiadat jahiliyah bahwa manusia akan dikenang itu kalau memiliki keturunan anak laki-laki. Ketika anak laki-lakinya meninggal, maka habislah orang itu. Maka Rasul sedih. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghibur Rasul bahwa dia akan mendapatkan nikmat yang banyak, bahwa orang yang mencelanya, merekalah yang akan terputus, dan engkau akan senantiasa dikenang baik di dunia ataupun di akhirat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, "Inna a'tainaka al-kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya kami akan memberikan kepadamu ya Muhammad al-Kautsar, kenikmatan yang begitu banyak di dunia dan di akhirat. Maka salatlah untuk Rabbmu dan juga berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang mencelamu, yang mengatakan engkau terputus, merekalah yang akan terputus dan tidak pernah akan dikenang selamanya, baik di dunia ataupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah Nabi SAW hijrah, kemudian Nabi SAW mendapatkan hadiah seorang budak dari Mesir, namanya Maria Al-Kibtiyah, budak dari seorang raja Mesir Muqawqus. Kemudian Nabi SAW menggauli Maria Al-Kibtiyah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi putra terakhir Nabi SAW, dan ini di akhir-akhir kehidupan Rasul, namanya Ibrahim. Karena teringat dengan kakeknya Ibrahim yang pernah mendapatkan hadiah seorang budak Hajar dari seorang raja Mesir. Maka dia pun ketika melihat Maria kemudian memiliki putra dari keturunannya, maka Rasul SAW pun kemudian memberi nama putra terakhir beliau adalah Ibrahim. Akan tetapi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa dihindarkan. Ibrahim harus meninggal dunia, pupus usia, menyisakan kesedihan bagi Nabi SAW. Sampai kemudian ketika Nabi SAW masuk ke kamar kemudian melihat
Ibrahim sudah meregang nyawa. Maka Nabi SAW pun kemudian menggendong Ibrahim, kemudian menciumnya. Rasul pun sedih, bahkan Rasul menangis. Sampai akhirnya kemudian Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu an bertanya soal tangisan Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, innal aina la tadma wa innal qalba la tahzan wa ma naqulu illa ma yarda rabbuna wa inna bi firakika ya Ibrahim la mahzunun. Ya Abdurrahman, mata ini bisa mencucurkan air mata, hati ini bisa bersedih, tapi kami tidak mungkin mengucapkan kecuali yang Allah ridai. Dan perpisahan kami dengan Ibrahim, ya Abdurrahman, sungguh sangat menyesakkan dada. Dari sini terjadi sebuah keanehan di alam semesta. Saat kematian Ibrahim, putra Nabi SAW, terjadi gerhana matahari total yang membuat takut orang-orang jahiliyah kala itu. Dan mereka menyangka bahwa gerhana itu karena kematian Ibrahim. Akan tetapi Nabi SAW menjelaskan bahwa kematian Ibrahim bukan disebabkan gerhana. Nabi SAW langsung berkhutbah dan menjelaskan bahwa matahari dan bulan itu hanya sebagai tanda-tanda kuasa Allah. Ketika terjadi gerhana hanya untuk menakut-nakuti hambanya. Maka Nabi SAW memerintahkan sahabat untuk sholat, memperbanyak istighfar, bersedekah, dan senantiasa berzikir kepada Allah Jalla fi'ula. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun putri-putri Nabi SAW dan juga sebab-sebab wafatnya putri-putri Nabi, kemudian usia saat wafatnya, ini pun menyisakan kesedihan kepada Nabi SAW karena 3 putrinya meninggal sebelum Nabi SAW meninggal. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini ujian baru bagi Nabi SAW. Sudah semua putranya meninggal dunia. Giliran putri-putri beliau, 3 di antaranya meninggal sebelum Nabi SAW wafat, kecuali Fatimah. Bagaimana kisahnya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, putri Nabi SAW yang paling besar adalah Zainab. Zainab bintu Rasulullah SAW, putri daripada Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Dilahirkan sebelum Nabi SAW diangkat menjadi Nabi. Zainab pun kemudian menikah dengan seorang laki-laki, namanya Abul As ibn Rabi, dan keluarganya menjadikan percontohan kecintaan dalam keluarga muslim sepanjang masa. Antara kecintaan Zainab kepada Abul As ibn Rabi yang tidak lekang dimakan zaman sampai keduanya pupus usia dan tentu akan berjumpa di sorga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Zainab adalah anak putri terbesar Nabi SAW. Ketika terjadi perang Badar, Zainab masih tetap di Mekah bersama suaminya. Subhanallah, dan suaminya masih kafir dan ikut dalam tentara Abu Jahal. Akhirnya tertawan. Ketika tertawan, maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika itu bersikap terhadap tawanan-tawanan Badar. Di antara seluruh sikap sahabat, Rasul mengambil sikap Abu Bakar agar tawan itu ditebus. Zainab tidak punya harta untuk menebus, kecuali hanya gelang yang pernah dihadiahkan Khadijah saat menikahnya dengan Abil As ibn Rabi. Ketika gelang ataupun kalung hadiah daripada Khadijah sampai di kota Madinah untuk membebaskan suaminya, maka Rasul melihat gelang dan kalung yang pernah dihadiahi Khadijah kepada putrinya Zainab saat menikah dengan Abul As ibn Rabi. Rasul pun menangis.
teringat dengan istri tercintanya Khadijah, teringat dengan putra tercintanya Zainab, sehingga dia meminta kepada para sahabat untuk dikembalikan kalung ini dan dibebaskan suami. Akhirnya pun sahabat setuju, maka perhiasan itu dikembalikan kepada Khadijah, kepada Zainab, dan suaminya dibebaskan dengan syarat Zainab disuruh untuk kembali ke Madinah, karena sudah turun ayat tidak boleh seorang wanita muslimah menikah dengan laki-laki musyrik. Tetapi sayang, saat Zainab diberangkatkan dari Mekah ke kota Madinah, Zainab saat itu sedang hamil, mengandung. Tetapi kemudian karena ketakutan dihadang tentara orang-orang Quraisy, maka Zainab pun keguguran. Sebab keguguran dan kelelahan perjalanan Mekah ke Madinah inilah Zainab selalu sakit-sakitan. Dan dari Zainab ini juga lahir puteri beliau, cucu Nabi SAW yang dikenal dengan Umamah, yang Nabi sangat sayang apabila salat selalu menggendong Umamah radhiyallahu anha. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah beberapa tahun kemudian Zainab pun berada di kota Madinah. Zainab pun kemudian sakit parah. Kemudian di usia yang belum sampai 30 tahun, Zainab pupus usia setahun setelahnya disusul oleh suaminya Abul As ibn Rabi'. Adapun putri beliau yang kedua adalah Ruqayyah. Ruqayyah lahir saat Nabi SAW belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, dan sempat besar dan menikah dengan putra Abu Lahab. Dia pun menikah dengan salah satu putra Abu Lahab namanya Utbah bin Abi Lahab. Tetapi ketika kemudian Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, kemudian Utbah baru pulang dari safar ke Syam, dan dari hikmah Allah Azza wa Jal, keduanya belum bercampur suami istri. Artinya Ruqayyah masih suci walaupun sudah terakad nikah dengan Utbah bin Abi Lahab. Maka ketika turun ayat kepada bapaknya yang merupakan permusuhan abadi dengan Rasul, tabbat yada abi lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Turun ayat laknat kepada Abi Lahab dan istrinya Ummu Jamil Arwa bintu Harith. Maka Abi Lahab menyuruh agar Utbah menceraikan Ruqayyah dan mengembalikan kepada mertuanya, kepada bapaknya Rasul kita Muhammad SAW. Maka selang kemudian masa idahnya berlalu, datanglah seorang sahabat mulia, sahabat yang paling dicintai orang-orang Quraisy, yang orang-orang Quraisy selalu mewanti-wanti anak-anak mereka, ahabbakar rahman ka hubbi Quraisyin li Utsman. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencintai dirimu sebagaimana orang-orang Quraisy mencintai Utsman. Dialah Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Datang kepada Rasul meminang Ruqayyah. Menikahlah Utsman dengan Ruqayyah. Dan orang-orang Arab memuji pernikahan keduanya, ahsan zaujaini finnas. Dikatakan bahwa Ruqayyah dengan Utsman adalah sebaik-baik suami istri di tengah-tengah manusia. Ruqayyah wa zawjuha Utsman. Ma'asyiral muslimin, dan dua orang ini, dua orang mulia Utsman dan Ruqayyah adalah keluarga yang pertama kali hijrah dalam Islam ke Habasyah. Kemudian juga ikut hijrah ke kota Madinah setelah pulang ke Mekah, balik ke Madinah. Tapi sayang, setelah perang Badar, maka Ruqayyah pun harus pupus usia di usia yang masih muda. Ada yang mengatakan usianya baru 28 tahun, belum sampai 30 tahun dia meninggal dunia. Maka Utsman pun sedih karena orang yang dicintainya meninggal dan dia sudah tidak jadi besan Nabi SAW. Kemudian putri Nabi SAW yang ketiga, Ummu Kulsum. Ummu Kulsum juga beliau dilahirkan sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, dan dia pun salah satu yang dipinang oleh putra Abi Lahab namanya Utaibah ibn Abi Lahab, menikah dengan Ummu Kulsum. Tapi nasibnya sama dengan Ruqayyah.
ketika ayahnya Abu Lahab bermusuhan dengan Rasul karena dakwah, maka Abi Lahab meminta Utaibah untuk menceraikan Ummu Kulthum. Maka diceraikan Ummu Kulthum. Ketika Ruqayyah meninggal dunia, maka Nabi SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Ummu Kulthum menikah dengan Utsman. Makanya dikatakan oleh Ummu Ayyas, ma zawwajat Utsman Ummu Kulthum illa biwahyin minas sama. Tidaklah menikah Ummu Kulthum dengan Utsman kecuali karena wahyu dari langit. Kecuali karena wahyu dari langit. Tetapi sekali lagi bahwa takdir Allah harus menerpa Rasul. Ummu Kulthum pun harus meninggal dunia saat Rasul masih hidup. Bahkan saat Ummu Kulthum meninggal dunia, dijelaskan oleh Ummu Atiyah radhiyallahu anha, Nabi SAW masuk saat kami memandikan Ummu Kulthum. Kemudian Rasul mengatakan, igsilnaha thalathan au khamsan au akthar. Mandikan dengan 3 cidukan, 5 cidukan atau lebih. Jika diperlukan maka menggunakan air dan pohon dan daun bidara. Dan dalam basuhan yang terakhir gunakanlah dengan kafur atau sesuatu dari kafur. Maka Nabi SAW pun yang menguburkan Ummu Kulthum seraya membaca ayat minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Sambil membaca ayat, Rasul memasukkan jasad Ummu Kulthum, dikebumikan, dikuburkan. Darinya kami ciptakan kalian, kepadanya kami kembalikan kalian, dan darinya pula kami akan keluarkan kalian. Dari sini semua putra Rasul dan 3 putri Rasul meninggal di saat Rasul masih hidup, kecuali Fatimah. Fatimah adalah salah satu putri Nabi SAW yang tetap hidup sampai Rasul wafat. Bahkan saat wafatnya Nabi, Fatimah dibisikkan oleh Rasul. Tiba-tiba kemudian Fatimah menangis. Kemudian dibisikkan kedua kalinya, tiba-tiba Fatimah tersenyum. Sampai Aisyah radhiyallahu anha yang usianya lebih muda dibandingkan Fatimah bertanya setelah wafatnya Rasul, apa arti tangisan dan senyuman Fatimah saat bisikan Nabi SAW? Maka Fatimah mengatakan, adapun aku menangis, Rasul membisikkan bahwa dirinya orang yang pertama kali menyusul Rasul meninggal dunia dari keluarganya. Adapun saya tersenyum karena Rasul membisikkan bahwa aku akan menjadi pemimpin para wanita di sorga. Setelah 6 bulan, dan Fatimah juga sudah menikah dengan Ali radhiyallahu anhu, maka Fatimah pun kemudian meninggal dunia. Ada yang mengatakan usianya di 39 tahun. Afwan, di 29 tahun. Artinya semua putri-putri Nabi SAW meninggal di bawah usia 30 tahun semuanya. Tidak sampai 30 tahun ke atas. Masih muda-muda. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lalu apa hikmahnya? Kenapa putra-putra Nabi SAW harus meninggal? 3 putra Nabi SAW harus meninggal. Dimulai daripada anak pertama Qasim, kemudian anak kedua Abdullah, kemudian anak putra ketiga Ibrahim dari Maryah Al-Qibtiyah. Kata para ulama hikmah kenapa Nabi SAW tidak boleh punya anak laki-laki yang hidup. Yang pertama, karena kebiasaan seorang Nabi, kalau punya anak pasti anaknya akan meneruskan kenabian. Ibrahim punya anak Ismail, jadi Nabi. Kemudian punya anak Ishak, jadi Nabi. Ishak punya anak Yakub, jadi Nabi. Yakub punya anak Yusuf, jadi Nabi. Zakaria punya anak Yahya, jadi Nabi. Begitu kebiasaan para Nabi. Nabi Daud punya anak Sulaiman, jadi Nabi. Kalau seandainya putra-putra Nabi SAW hidup, maka apa gunanya kalimat Khatamul Anbiya, penutup para Nabi?
Dan sabda Nabi SAW, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi sepeninggal. Jadi hikmah yang pertama, bahwa meninggalnya putra-putra nabi karena kebiasaan warisan para nabi diwariskan putra-putranya. Dengan meninggalnya putra-putra Rasul, berarti tidak ada nabi kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, supaya tidak ada hulu. Sebab kalau seandainya putra-putra Nabi SAW hidup, walaupun mereka tidak jadi nabi, boleh jadi akan banyak orang yang mengkultuskan. Jangankan lagi putra-putra Nabi, kita lihat cucu Nabi, Husain ibn Ali. Bagaimana orang-orang Syiah terlalu mengkultuskan sampai sebagian mereka menuhankan. Maka supaya tidak ada hulu, tidak ada ekstrim dalam memuja dan memuji dalam Islam, sebagaimana orang-orang Nasrani tersesat karena terlampau memuji Isa, Yahudi tersesat karena terlampau memuji Uzair, maka dengan meninggalnya putra-putra Rasul, maka Islam menutup pintu al-ghulu fiddin. Kemudian hikmah yang ketiga, bahwa Nabi adalah warisan semua manusia, bukan warisan putra-putranya. Nabi itu warisan kita semuanya. Makanya Rasul mengatakan, innal anbiya la muras. Kami para nabi tidak pernah mewariskan. Yang kami wariskan semua sedekah bagi umatnya. Jadi nabi itu warisan kita, warisan kita semuanya. Dan nabi hanya mewariskan kepada para ulama. Makanya al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Kemudian yang keempat hikmahnya, karena dengan tidak hidupnya putra-putra Nabi SAW, maka terjadi kekhilafahan. Kekhilafahan di luar daripada jalur kenabian. Abu Bakar dari Bani Taim, Umar dari Bani Adi, Utsman dari Bani Umayyah, Ali dari Bani Hashim. Sehingga terjadilah syura, dan itu menjadi hikmah luar biasa bahwa Islam digenggam oleh orang-orang sekitar Nabi SAW, dan tidaklah Rasul meninggal kecuali sudah tersiapkan dalam Islam semua ada. Dari seluruh aspek sahabat-sahabat Rasul SAW, apa yang dihajatkan manusia ada. Dan itulah ilmu parenting yang luar biasa dari Nabi SAW, mampu mengkader setelah wafatnya. Yang dihajatkan dalam Islam ada semuanya. Dan yang terakhir itu hikmahnya, bahwa dengan meninggalnya putra-putra Rasul, di sini ada ujian berat bagi Nabi. Karena Rasul yang mengatakan, inna asyaddal bala indallahil anbiya, yang paling besar ujiannya hanya para nabi. Kemudian summal amsalu fal amsal, kemudian orang setelahnya. Artinya bahwa Anda yang tidak memiliki keturunan, Nabi punya keturunan tapi meninggal, sama juga tidak punya keturunan. Atau Anda yang kemudian ditinggal meninggal oleh putra putri, baik ketika bayi atau ketika besar, maka itu pernah dialami oleh orang terbaik manusia, Rasul kita Muhammad SAW, dan jadi sebuah teladan bagaimana cara menghadapi musibah apabila berkenaan dengan meninggalnya putra dan putri kita. Karena bagaimanapun musibah terbesar dalam keluarga adalah ketika meninggal buah hati kita. Orang tua meninggal, musibah. Pasangan meninggal, musibah. Tapi anak meninggal, besar. Jauh lebih besar musibahnya dibandingkan meninggal orang tua ataupun pasangan. Maka diperlukan sabar. Ada hikmah kesabaran yang dicontoh oleh umat Islam. Ini di antara kenapa hikmah putra Nabi SAW meninggal dunia dan tidak ada satupun yang hidup. Karena memang tidak ada jalur kenabian itu dari perempuan. Karena kita tahu turunan Rasul hanya ada dari Fatimah. Dari Fatimah lahir Hasan bin Husain, dan keduanya akan menjadi pemimpin para pemuda di sorga. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada hikmah di balik kajian wafatnya putra Rasul dan putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Demi Allah, tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat, melainkan hanya seperti salah satu dari kalian mencelupkan tangannya ke dalam lautan, maka silakan dilihat apa yang dibawa oleh jarinya. Hadis riwayat Muslim. Sahabat audio Islami yang dirahmati Allah, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab.